Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya mahasiswa Pendidikan Kimia semester 2 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan berdiskusi dan belajar bersama dengan topik variabel penelitian. Anak-anakku semuanya, terkait dengan variabel ini, maka kita akan mengawali dengan variabel. Apa itu variabel? Maka di sini akan saya sampaikan tren kunci apa variabel kunci itu apa gitu. Nah, variabel adalah semua kegiatan penelitian itu pasti didasarkan pada variabel. Sehingga variabel adalah karakteristik atau atribut individu atau kelompok atau sistem pendidikan atau lingkungan di sekitar pendidikan, lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan yang menarik dalam kaitannya dan studi penelitian yang akan kita teliti. Yang berikutnya adalah variabel dapat langsung dan mudah diukur, seperti jenis kelamin, usia, program studi, dan sebagainya. Variabel yang lebih kompleks lagi, sebagai contoh misalnya ada status sosial ekonomi, prestasi akademik, sikap terhadap sekolah, atau terkait dengan sistem pendidikan. Contohnya adalah metode pembelajaran, model pembelajaran, dan program dalam kita memberikan konseling, model-model yang perlu kita terapkan di situ misalnya. Nah, kalau karakteristik terkait dengan lingkungan seperti misalnya adalah ketersediaan komputer, dana sekolah yang tersedia, atau lingkungan sekolah yang itu bisa ingin kita teliti misalnya. Nah, itu semua adalah variabel. Maka tidak mungkin ketika kita meneliti kita tidak ada variabel. Pasti ketika kita meneliti karena kita ada sesuatu yang kita didasarkan pada variabel yang akan kita teliti. Sebagai contoh tentang literasi, misalnya ini, kita tertarik dengan literasi yang sekarang sedang berkembang sangat pesat. Nah, apa yang akan kita tertarik di situ? Nah, mungkin kita tertarik dengan tingkat melek huruf yang rendah misalnya. Ini masalah. Nah, kemudian variabel umum ini artinya bahwa dari literasi itu perlu diidentifikasi lebih lanjut lagi. Nah, disinilah perlunya bahwa variabel umum itu perlu untuk diidentifikasi secara lebih khusus. Contohnya perlu mengidentifikasi variabel-variabel yang lebih spesifik yang mendefinisikan terkait dengan literasi menjadi beberapa indikator: kelancaran membaca, kemudian pemahaman membaca, kosakatanya, minat membaca, kemudian membaca pun, kelancaran membaca pun akan mungkin diidentifikasi lebih lanjut lagi, kemampuan membaca teks, kemudian keterampilan membaca teksnya, mungkin suaranya membaca teks misalnya. Ini bisa kita teruskan lagi lebih rinci lagi. Nah, hal ini adalah mengidentifikasi bahwa variabel-variabel itu perlu kita identifikasi lebih lanjut. Demikian pula variabel minat juga akan diidentifikasi lebih lanjut menjadi beberapa indikator-indikator. Variabel motivasi. Nah, variabel motivasi di sini akan muncul dispesifikan lagi sehingga muncul motivasi eksternal, tujuan, kebutuhan, pencapaiannya, dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi variabel-variabel kunci itu sangat penting. Mengapa? Satu, variabel kunci itu memberikan fokus saat menulis pada bagian pendahuluan. Variabel kunci adalah istilah utama yang digunakan ketika mencari artikel penelitian untuk tinjauan pustaka. Sehingga dari arti kata kunci itulah kita bisa merunut, kita ingin mencari sesuatu di searching di internet ataupun itu dari literatur buku yang kita cari, itu dasarnya dari variabel kunci. Berikutnya, variabel kunci adalah istilah yang harus
didefinisikan secara operasional. Nah, ketika kita variabel kunci itu kita pahami betul. Sehingga itulah perlu ada suatu definisi operasional. Sehingga ketika kalian buat skripsi pun perlu adanya definisi operasional. Definisi yang itu dioperasionalkan atau operasional dengan definisi yang ada. Yang berikutnya adalah variabel kunci memberikan fokus ke bagian metode. Sehingga metode itu kita akan pahami menggunakan metode apa, kemudian teknik pengambilan data seperti apa, itu ditarik dari variabel kunci. Yang berikutnya, instrumen juga akan mengukur variabel kunci. Jadi dari kata variabel yang utama itu diturunkan lebih rinci lagi menjadi dimensi, menjadi indikator, yang akhirnya kita buat instrumen tidak lepas dari variabel kunci. Variabel-variabel kunci ini harus segera langsung diukur atau dimanipulasi agar penelitian dapat valid. Nah, di sini kemudian ada muncul validitas dan reliabilitas itu akan kita lakukan di dalam kita melakukan suatu penelitian. Di antara validitas itu dari yang kita manipulasi dalam suatu penelitian. Berdasarkan hubungan antar variabel dibedakan menjadi 6. 1 variabel independen, variabel dependent, variabel moderator, variabel intervening, variabel kontrol, dan extraneous variable. Jadi ada 6 atau variabel asing. Satu persatu mari kita bahas bersama. Jenis variabel bebas atau independent variabel. Variabel ini mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel yang lainnya. Nanti variabel lainnya itu akan kita bahas. Disebut sebagai variabel yang dimanipulasi atau eksperimental. Independen adalah faktor yang sengaja diubah-ubah dalam satu eksperimen. Nilai-nilai variabel independen berada di bawah kendali eksperimen. Jadi disinilah kemudian kita bisa mengubah-ubah dari variabel independen itu yang sesuai kebutuhan eksperimen. Variabel yang diyakini menyebabkan atau mempengaruhi variabel dependen. Jadi pengaruhnya adalah akan berdampak pada variabel dependen. Contoh, jika dalam sebuah penelitian dinyatakan akan berusaha mengungkapkan pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar siswa, maka variabel bebasnya adalah kreativitas. Disebut variabel bebas karena variabel ini tidak bergantung pada variabel yang lainnya. Jadi ini adalah gambar yang bisa saya tunjukkan bahwa variabel ini adalah kreativitas independen, dalam prestasi belajar adalah variabel dependen. Variabel dependen. Variabel dependen atau variabel output dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai variabel terikat. Jadi kalau variabel independen variabel bebas, kalau variabel dependen variabel terikat. Artinya apa? Artinya bahwa variabel yang nilainya akan berubah tergantung faktor tertentu. Nah, sehingga itu dikatakan dia terikat karena tergantung pada suatu variabel yang lainnya misalnya. Pada umumnya, penelitian jenis eksperimen mengupayakan satu jenis variabel independen saja yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai atau perubahan nilai yang dialami dari variabel dependen akan sebanding dengan besarnya perlakuan yang diberikan oleh variabel dependen. Contoh, motivasi belajar independen. Ini akan berpengaruh pada prestasi belajar. Jadi kalau motivasi itu diubah, apakah menggunakan berbagai metode, maka prestasi belajar pun akan mengikuti. Kemudian yang ketiga adalah variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang ikut memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel dependen, dan dengan demikian
menghasilkan efek interaksi. Merupakan variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderator yang muncul pada awal penelitian sebelum pengambilan data dilakukan dapat menjadi variabel independen yang kedua. Maka peneliti harus telah menduga terlebih dahulu kemungkinan adanya variabel lain yang akan ikut berpengaruh terhadap variabel dependen. Antisipasi sebaiknya dilakukan dengan membuat instrumen tambahan di samping instrumen dari variabel utama. Nah, disinilah maka membaca literatur referensi itu sangat penting, sehingga kita sudah ada gambaran prediksi awal kira-kira itu akan dimungkinkan adanya variabel independen yang kedua. Kemunculan variabel moderator biasanya muncul pada saat terdapat penyimpangan hasil penelitian. Ini kalau kita tidak awal-awal mengantisipasi, muncul ketika jadi penyimpangan hasil penelitian. Nah, baru setelah itu penyimpangan bisa saja lebih membuat hasil perubahan itu menjadi, atau nilai variabel dependennya akan berubah lebih kecil atau mungkin lebih besar dari dugaan berdasarkan kajian teori yang dilakukan oleh peneliti. Maka di sini kajian teori itu harus penting sehingga Anda bisa memprediksi sejak awal. Nah, di sini ada ilustrasinya adalah ini variabel independen, variabel dependen, maka moderator inilah dia akan pula mempengaruhi apakah bisa berkuat ataupun dia bisa berlemah. Contoh variabel moderator, tingkat kecemasan itu akan mempengaruhi hasil tes. Nah, tapi pengalaman mengikuti tes itu juga bisa mungkin itu berpengaruh. Nah, sehingga ini bisa menjadi variabel independen yang kedua. Kalau itu kita antisipasi yang sebelumnya lebih awal. Contoh yang lain, fasilitas perpustakaan itu akan berpengaruh atau mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Dan ini akan ada variabel moderator, yakni minat membaca. Seseorang yang minatnya membacanya tinggi, maka sangat memungkinkan itu akan mempengaruhi prestasi akademik seseorang. Sehingga hal ini akan memungkinkan menjadi variabel independen yang kedua. Yang keempat, variabel intervening. Variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen akan tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel yang menjelaskan hubungan atau menyediakan hubungan sebab akibat antara variabel lain disebut juga beberapa penulis mengatakan sebagai variabel mediasi atau variabel perantara. Dan merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen yang dapat memperkuat atau mungkin memperlemah hubungan namun tidak dapat diukur atau diamati. Ilustrasinya adalah seperti ini. Variabel independen, ada variabel intervening, variabel dependen. Mari kita lihat contohnya seperti apa. Contoh, hubungan antara semangat terhadap sikap belajar. Variabel intervening yang ikut berpengaruh tapi tidak dapat diukur, misalnya makan camilan. Karena saudara kalau belajar sambil makan misalnya, yang dimakan dan menguatkan atau juga mungkin melemahkan. Kalau orang yang intervening makan camilan itu menjadi malah ngantuk, maka makin malas belajar. Tapi kalau camilan itu menjadi dia semangat, bisa saja mungkin sikap belajar semakin kuat. Contoh yang lain lagi adalah pendidikan tinggi biasanya menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, di sini variabel independennya adalah pendidikan tinggi, variabel interveningnya pekerjaan yang lebih baik, variabel dependennya ada pendapatan lebih tinggi. Nah, apa tidak menjamin pendidikan tinggi pasti pekerjaannya lebih baik? Mungkin lebih jelek. Nah, maka dari itu, tetapi pekerjaan yang lebih baik, lebih jelek atau lebih baik itu berarti berpengaruh pada pendapatan yang lebih tinggi. Nah, di sini maka pekerjaan yang lebih baik ini itu bisa mungkin mempengaruhi pendapatan, tapi juga bisa juga tidak mempengaruhi. Hubungan antara variabel dari beberapa yang saya sampaikan tadi, maka dapat kita gambarkan, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan dependen digambarkan adalah
variabel independen adalah memberikan ada sebab, maka akan berdampak atau akibat yakni variabel dependen. Kemudian yang kelima adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Merupakan variabel asing yang tidak ingin diperiksa oleh peneliti dalam sebuah penelitian sebagai simpatisan mengontrol variabel percobaan. Disebut juga sebagai kovariat, faktor yang menjaga konstan seluruh percobaan sehingga konstan. Mungkin ada banyak variabel yang dikendalikan dalam suatu percobaan. Variabel kontrol dapat diperoleh dari mendasarkan pada penelusuran penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu disampaikan bahwa evaluasinya, referensi sarannya itu menjadi rekomendasi kita untuk kita gunakan dalam kita membuat variabel kontrol ketika kita meneliti. Nah, pada variabel kontrol dapat diperoleh dari mendasarkan pada penelusuran penelitian terdahulu mengenai berbagai variabel preditor yang berpengaruh terhadap variabel kriteria yang akan kita uji yang berada di luar topik tentang kita. Biasanya variabel kontrol tidak dimasukkan dalam model penelitian. Umumnya variabel kontrol sering digunakan peneliti untuk jenis penelitian perbandingan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti misalnya penerapan suatu metode mind mapping sebagai variabel independen pada berbagai topik, kemudian diterapkan itu mempengaruhi kreativitas siswa, variabel dependen. Nah, ini agar kontrol itu kita terapkan, jangan sampai apa yang metode kita terapkan itu kemudian dihasilkan hasil yang subjektivitasnya tinggi, bias dan sebagainya, maka ada variabel kontrol seperti apa? Pokok bahasan bahasanya sama, yakni semuanya pokok bahasan sifat koligatif larutan misalnya. IPA kelas 12, 1 SMA. Nah, topik yang sama itu kemudian siswa kita membuat satu kreativitas, maka kita temukan dengan berbagai metode mind mapping, kemudian akan kita lihat bagaimana kreativitas siswa yang terjadi. Yang keenam adalah variabel asing. Extraneous variable. Variabel asing adalah variabel apapun yang tidak sengaja kita pelajari dalam percobaan atau tes kita. Variabel ini muncul saat kita menjalankan percobaan, kita ingin melihat apakah satu variabel independen berpengaruh pada variabel lain dependen. Nah, variabel yang tidak diinginkan itu disebut dengan variabel asing. Nah, variabel extraneous ini mungkin akan muncul. Nah, kapan? Kenapa bisa muncul? Berbagai penyebab akan itu sangat memungkinkan. Yang pertama, situasi variabel adalah aspek lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku peserta, misalnya kebisingan, suhu, kondisi pencahayaan. Variabel situasional harus dikontrol sehingga sama untuk semua peserta. Person, variabel, suasana hati, kecerdasan, kegelisahan, konsentrasi. Nah, variabel peserta dapat dikontrol menggunakan alokasi acak. Nah, ini bisa kita kontrol kalau itu person, yaitu dengan kita acak. Yang berikutnya efek eksperimen atau penyelidik. Eksperimen tanpa sadar menyampaikan kepada peserta bagaimana mereka harus berperilaku. Ini disebut bias eksperimen. Misalnya usia, jenis kelamin, sikap. Nah, dari eksperimen dapat mengaruhi perilaku peserta, sehingga karakteristik peneliti juga bisa masuk di dalamnya. Pengalaman peneliti itu meskipun dari instrumen yang sama, karena pengalaman yang berbeda itu juga bisa sangat memungkinkan dihasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini semuanya adalah variabel-variabel yang mungkin itu mempengaruhi hasil, yakni variabel asing. Berikutnya adalah variabel yang dimanipulasi. Apa itu variabel yang dimanipulasi? Variabel yang dimanipulasi adalah variabel independen dalam suatu percobaan ini. Dimanipulasi karena variabel independen ini yang dapat diubah-ubah. Kalau efeknya
dampaknya pada variabel dependen, maka dependen ini tidak bisa memanipulasi. Yang bisa adalah variabel independen yang untuk mencapai efek tertentu atau diuji untuk menentukan apakah itu penyebab efek, bagiannya maka di sini ada nilai-nilai variabel independen. Nah, di sini kemudian kita buat berbagai berbagai karakteristik, berbagai apakah itu waktu ataukah itu waktu yang berbeda-beda misalnya. Nah, di sini harus kita manipulasi. Apakah satuan waktu, apakah satuan berat, apakah satuan metode misalnya. Nah, contohnya begini. Untuk variabel yang dimanipulasi. Untuk mengetahui apakah berat badan tergantung pada jumlah kalori yang kita konsumsi, maka asupan kalori merupakan variabel yang dimanipulasi untuk periode waktu tertentu dan bagaimana pengaruhnya pada berat badan. Maka ketika orang itu makan pada 1 jam, 2 jam, atau seringnya dia durasi makannya sering, apakah berpengaruh pada berat badan? Ini independen, ini dependen. Yang berikutnya contoh yang lain adalah kita menggunakan mengimplementasi efek dari mengubah berbagai metode pembelajaran di kelas. Bagaimana itu pengaruhnya terhadap minat belajar siswa? Nah, variabel yang dimanipulasi beberapa metode pembelajaran, karena metode inilah yang akan diubah-ubah untuk melihat efeknya pada minat belajar siswa. Definisi operasional tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa adalah bagian peneliti memutuskan untuk mengukur variabel yang diteliti. Definisi operasional adalah definisi untuk variabel yang dinyatakan dalam kriteria atau operasi pengujian tertentu yang menentukan apa yang harus dihitung, diukur, atau dikumpulkan melalui indera kita. Definisi atau deskripsi variabel penelitian yang menentukan bagaimana hal itu akan diamati dan diukur dalam penelitian. Nah, ini adalah definisi operasional. Karena itu, definisi operasional ini akan sangat tergantung kemampuan kita banyak-banyak membaca literatur. Nah, tugas dalam pertemuan kali ini adalah saya bacakan siswa SMP kelas 1 pada mata pelajaran IPA, pokok bahasan reproduksi, diminta membentuk kelompok, di mana setiap kelompok ada 3 siswa dengan cara dipilih oleh gurunya. Mereka diberi kebebasan untuk menyelesaikan di lingkungan sekolah. Jadi menyelesaikan tugasnya di lingkungan sekolahan. Semua kelompok diminta menyusun puzzle untuk disatukan. Setiap kelompok akan dinilai berdasarkan kecepatan menyelesaikan puzzle. Nah, pertanyaannya adalah, apa variabel independennya? Variabel dependennya? Sebutkan variabel kontrolnya. Apa variabel interveningnya? Sebutkan variabel moderatornya. Demikian tugasnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.